Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nurmaida dan teman saya Lydia Gita Ariforiza. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang pengembangan dan penggunaan media pembelajaran Bahasa Indonesia MI. Pada pembelajaran kali ini memiliki 3 materi pokok. Yang pertama yaitu perencanaan dan pengembangan media pembelajaran bahasa Indonesia di MI. Yang kedua, ragam kelebihan dan kekurangan media pembelajaran bahasa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu pemanfaatan media pembelajaran bahasa Indonesia. Langsung saja kita membahas pada materi yang pertama, yaitu menganalisis kebutuhan dan karakter siswa. Yang dimaksud kebutuhan adalah kesengajaan antara kemampuan, keterampilan, dan sikap yang diinginkan dengan apa yang mereka miliki oleh siswa. Dan cara mengetahui apa yang diinginkan dan dimiliki siswa dalam dunia kerja serta guru yang ingin membuat media pembelajaran perlu disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Karena masing-masing siswa memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan perlu ditentukan siswa yang dilayani dengan media itu. Yang kedua yaitu perumusan tujuan. Tujuan dapat memberikan tindakan apa yang kita lakukan dan dapat dijadikan acuan ketika kita mengukur tindakan kita benar atau tidak dan berhasil atau gagal. Yang ketiga yaitu pengembangan materi pelajaran. Setelah tujuan yang telah dirumuskan, sebelumnya harus dianalisis terlebih lanjut. Setelah proses analisis dapat ditentukan subjek maupun dan sub-sub keterampilan yang sesuai dengan tujuan identifikasi selanjutnya, dan akan memperoleh bahan pembelajaran lengkap untuk mencapai tujuan pembelajaran umum yang akan dicapai. Berikutnya pengembangan alat ukur dan keberhasilan. Setiap kegiatan pembelajaran perlu dikaji apakah tujuan pembelajaran sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Alat ukur keberhasilan siswa dirancang dengan seksama dan sebaiknya dikembangkan sebelum naskah media ditulis atau sebelum kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Alat ini bisa berupa tes, penugasan, atau cek perilaku. Berikutnya, rancangan naskah media. Pada umumnya, materi pembelajaran perlu diuraikan lebih lanjut untuk kemudian dijelaskan kepada siswa. Penyajian dapat disampaikan melalui media yang sesuai atau yang dipilih agar materi dapat disampaikan melalui media. Materi perlu dituangkan dalam bentuk tulisan atau gambar yang disebut program media. Yang terakhir yaitu tes dan revisi. Treatment ini adalah uraian bentuk esai yang menggambarkan alur penyajian kita dengan membaca penyajian kita. Dengan membaca treatment, kita dapat mempunyai gambaran tentang urutan visual yang tampak pada media dan narasi atau percakapan yang menyertai gambar itu. Bila musik dan efek suara akan digunakan, hal tersebut akan tergambar juga dalam treatmentnya. Treatment biasanya digunakan oleh pemesan naskah dalam mencari kesesuaian pendapat mengenai alur penyajian program media yang akan diproduksi. Kemudian yang B yaitu ragam, kelebihan, dan kekurangan media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran bahasa Indonesia di SD atau MI yang disarankan kurikulum 2004 berupa buku-buku, kamus, ensiklopedia, media cetak, surat kabar, majalah, dan juga majalah. Kemudian bentuk elektroniknya seperti radio, kaset, televisi, dan video. Bentuk lingkungan ada alam, sosial budaya, narasumber, pengalaman dan minat anak, dan hasil karya siswa. Selain media di atas yang tadi, media lain yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran SD atau MI adalah gambar buram atau tidak transparan dan objek nyata. Ada 2 dimensi gambar buram yang menyajikan tempat, orang, atau sesuatu. Demikian gambar tersebut juga memiliki kelebihan dan kekurangan.
Kelebihan gambar. Kelebihannya yaitu cukup murah dan tersedia cukup banyak. Gambar yang memberikan pengalaman bagi kelompok. Detail gambar memungkinkan sesuatu yang tidak mungkin untuk dipelajari. Gambar dapat membantu menghindari dan membetulkan kesalahan konsep. Gambar dapat menimbulkan stimulus untuk belajar lebih lanjut, kemudian membaca dan meneliti. Kemudian gambar dapat membantu memfokuskan perhatian dan mengembangkan daya kritis. Yang terakhir yaitu gambar mudah dibuat dan diperagakan. Kekurangannya, ukuran dan jarak sering berubah. Yang buram mengurangi ketepatan interpretasi. Dan juga siswa tidak tahu bagaimana cara membaca gambar. Yang selanjutnya yaitu media berbasis manusia. Salah satu faktor penting pembelajaran dengan media ini yaitu rancangan pelajaran yang interaktif. Hal-hal yang dapat digunakan untuk menarik perhatian siswa, diantaranya pembelajaran dimulai dengan memusatkan pada aplikasi yang relevan dengan kebutuhan materi atau bahan. Yang kedua, menginformasikan kepada siswa apa yang diharapkan mereka dapat dikerjakan. Dan yang terakhir, memulai dengan mengajukan pertanyaan atau mengajukan masalah yang memusatkan perhatian terhadap informasi yang harus dipelajari oleh siswa. Yang ketiga yaitu media berbasis visual. Media ini dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan serta menumbuhkan minat siswa dalam belajar. Prinsip umum yang perlu diperhatikan untuk penggunaan media berbasis visual sebagai berikut. Yang pertama, gambar visual dibuat sederhana mungkin agar mudah diamati. Yang kedua, digambarkan ikhtisar keseluruhan materi sebelum menyajikan unit demi unit. Sajian visual diulang dengan melibatkan siswa untuk meningkatkan daya ingat. Dan yang terakhir, warna harus digunakan secara realistik. Yang keempat yaitu media berbasis audiovisual. Salah satu yang diperlukan dalam media ini adalah penulisan naskah dan storyboard yang memerlukan persiapan yang banyak, rancangan, dan juga penelitian. Naskah yang menjadi narasi disaring dari isi pelajaran yang kemudian disintesis ke dalam apa yang ditunjukkan dan yang dikatakan. Yang terakhir yaitu media berbasis komputer. Komputer berperan sebagai manajer dalam proses pembelajaran. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pemanfaatan media pembelajaran bahasa Indonesia. Pola pemanfaatan media ada dua, yaitu pemanfaatan media dalam situasi di kelas dan pemanfaatan media di luar situasi kelas. Pemanfaatan media dalam situasi kelas, dalam merencanakan pemanfaatan ini, guru harus melihat tujuan yang akan dicapai, materi pembelajaran yang mendukung, dan strategi belajar mengajar yang sesuai untuk mencapai tujuan itu. Sedangkan pemanfaatan media di luar situasi kelas dapat dibedakan atas pemanfaatan secara bebas, pemanfaatan secara terkontrol, dan pemanfaatan secara perseorangan. Strategi pemanfaatan. Yang pertama, persiapan sebelum menggunakan media. Pertama, pelajari buku petunjuk yang telah disediakan dan ikuti petunjuk tersebut. Yang kedua, mempersiapkan peralatan yang akan digunakan. Yang kedua yaitu kegiatan tindak lanjut. Maksudnya adalah untuk menjajaki apakah tujuan telah tercapai dan juga untuk memantapkan pemahaman terhadap materi pelajaran yang disampaikan. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.